Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat riset, tuliskan idemu, torehkan prestasimu. Materi kali ini adalah cara membuat esai untuk memenangkan kompetisi. Sahabat riset, sebenarnya kenapa kita harus menulis dan mengapa harus menulis esai? Tanpa disadari, sebenarnya setiap hari kita sudah menulis. Namun, pertimbangannya apakah yang kita tulis itu dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, atau yang kita tulis hanya suatu yang sia-sia? Salah satu alasan menulis adalah agar tidak hilang dari sejarah, seperti apa yang dikatakan oleh Promodia Anantathur. Orang boleh pandai setinggi-tingginya, selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kemudian, mengapa seorang harus menulis esai? Tentunya, setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman, sahabat riset mempunyai alasan tersendiri dalam menulis esai. Namun pada intinya, terdapat beberapa alasan, yaitu pertama, karena kita sebagai mahasiswa, salah satu waktu terbaik untuk berkembang adalah ketika menjadi mahasiswa, terutama menulis esai. Kedua, karena lomba esai ini sangat banyak di berbagai media sosial, sehingga kita juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi yang cukup besar. Ketiga, salah satu tugas di perkuliahan juga ada membuat esai. Keempat, salah satu persyaratan untuk mempermudah mendapat beasiswa. Lalu, sebenarnya apa sih pengertian esai itu? Esai adalah sebuah karangan singkat terhadap suatu masalah yang ditinjau dari sudut pandang pribadi penulis, baik untuk mencarikan solusi ataupun mencari titik suatu masalah itu sendiri. Selain itu, esai juga merupakan suatu tulisan ilmiah yang berisi gagasan penulis dan memiliki rujukan-rujukan sebagai pendukung tulisan sehingga dikatakan valid. Selanjutnya, mari kita membahas ciri-ciri esai. Salah satu ciri esai adalah berupa karangan pendek. Isi tulisan dalam esai tidak terlalu banyak, biasanya terdiri dari 3-7 halaman, sehingga di dalamnya penulis bisa mencantumkan tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Selain itu, dalam esai tidak murni berisi kata-kata penulis, karena dalamnya juga terdapat data-data pendukung dalam membuat esai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur pada esai. Pada umumnya, esai terdiri dari 3 struktur penting, yaitu pendahuluan atau pembuka, isi atau pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Ketiga struktur inilah yang wajib ada dalam sebuah esai. Esai apapun bentuknya, baik itu esai deskriptif, naratif, dan lain-lain. Kemudian salah satu bagian dari esai juga harus memiliki judul. Judul mungkin terlihat sepele, namun merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian pembaca. Judul yang baik memiliki beberapa kriteria yang menarik, yaitu singkat, padat, menggambarkan isi sesuai dengan topik, kata-kata tidak boleh bermakna ganda, jangan lebih dari 12 kata. Struktur esai yang pertama yaitu pendahuluan atau pembuka. Bagian pendahuluan ada suatu poin penting yang dilihat pembaca setelah judul. Biasanya pendahuluan yang memiliki analisis yang tajam terhadap masalah dapat memikat perhatian juri atau pembaca lainnya. Pendahuluan membuat latar belakang yang biasanya berisi masalah, potensi, dan solusi, ataupun gagasan yang ditawarkan penulis. Dalam penyusunan latar belakang, penyusunannya
bebas sesuai dengan kehendak penulis, yang dimulai dari pernyataan bersifat umum ke khusus, namun harus memuat masalah, potensi, dan solusi. Selain itu, salah satu pendukung dalam latar belakang adalah adanya data pendukung yang dapat dikutip dari beberapa sumber, misal PPS atau yang lainnya. Kemudian untuk menutup kalimat dalam latar belakang, biasanya menggunakan paragraf penutup untuk menyimpulkan, misal berdasarkan potensi dan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis menawarkan gagasan berupa bla 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 bla. Nah, selanjutnya itu mengenai isi atau pembahasan dalam struktur esai. Bagian pembahasan ini harus tetap mengacu pada pendahuluan yang penulis buat pada bagian sebelumnya. Jangan sampai penulis menjabarkan suatu permasalahan, namun solusi yang ditawarkan tidak sesuai dengan solusi yang penulis tawarkan. Dalam bagian ini, penulis harus memperhatikan penyusunan kalimat. Biasanya menggunakan kalimat deduktif yang ide pokoknya berada di awal kalimat. Jadi, poin penting dari bagian isi ini adalah penulis harus membahas tuntas tentang idenya dan lebih banyak menjawab pertanyaan bagaimana. Misalnya, bagaimana dampaknya, bagaimana tahapannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketiga, yaitu penutup atau kesimpulan dan saran. Biasanya merangkum bagian pembahasan atau isi, jangan membuat penutup dengan kalimat-kalimat yang belum pernah dibahas pada bagian isi atau pembahasan. Kemudian saran, biasanya berisi saran apa saja yang akan dilakukan demi melancarkan ide yang ditawarkan penulis. Selain struktur di atas, ada juga pembahasan daftar pustaka yang berisi sumber-sumber pengutipan. Mungkin sekian penyampaian dari materi kali ini. Jangan lupa tunggu materi-materi selanjutnya, dan bila ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, silahkan komen di bawah. Mungkin hanya itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.